Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhirnya hari ini kita kembali berjumpa di tempat yang penuh berkah ini. Tentunya dalam program Syiar Majelis Taklim Ramadan. Dan pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program kita hingga akhir karena akan banyak materi serta mungkin hal-hal yang bisa ini menjadi apa ya, arahan kita dan perbaikan diri kita ke depan lagi, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini. Tentunya saya tidak sendiri, pemirsa, saya juga bersama ibu-ibu yang sudah hadir bersama-sama kita di studio, yakni dari Kecamatan Puwatu dan BKMT Kecamatan Kendari Barat. Sehat Ibu semua ya? Alhamdulillah. Dan tentu juga bersama dengan Bapak Ustadz kita, Bapak Abdul Ghaffar. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Puasanya Bagus. sesuai dengan tema kita, pemirsa, yakni Ramadan bulan penuh berkah. Ya, inilah yang mungkin terus diulang-ulangi juga bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa di antara 11 bulan lainnya. Tentu menyimpan banyak hal-hal yang ini bisa saja menjadi apa ya, wadah kita untuk mengumpulkan banyak amalan-amalan tentu. Nah, tetapi amalan-amalan yang seperti apa dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Mungkin saya langsung persilahkan saja Bapak Ustadz bisa untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Silakan Pak. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang mendampingi saya pada hari ini, presenter kita yang sungguh luar biasa, memandu kita insya Allah untuk syiar Majelis Taklim Ramadan ini. Saya sapa dulu pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim dari Kendari Barat dan dari Watu. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai juga lah pada bulan suci Ramadan. Bisa jadi itu adalah doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Setiap masuk bulan Rajab, setiap masuk bulan Sya'ban, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban. Ya Allah, berikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada akhirnya kita sampai pada bulan Ramadan dengan doa-doa kita. Tentu kenapa kita berdoa seperti itu? Kan pertanyaannya, kenapa kita semua berdoa di bulan-bulan Rajab? Karena tidak semua kita itu mampu menutupi bulan suci Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita sesama majelis taklim yang tahun lalu kita sama-sama, tahun ini kita tidak sama lagi. Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang sehat-sehat sekarang yang kebetulan diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bersama dengan kita. Oleh karena itu betul-betul kita mau memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah. Kita tahu semua bahwa setiap hari ada hari itu yang disebut dengan istilah Sayyidul Ayyam, penghulu hari, atau kalau bahasa kita mungkin hari yang terbaik. Padahal sebenarnya hari itu semua baik. Tidak ada istilah hari tidak baik, jelas tidak. Semua hari itu hari yang baik. Tetapi Rasulullah mengatakan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah penghulunya hari. Dalam satu minggu itu hari, 7 hari, itu bosnya itu adalah hari Jumat. Nah, sedangkan adalah Sayyid Syuhur. Penghulunya bulan. Dari 12 bulan yang adalah bosnya
bulan. Oleh karena itu kita bangga dan bersyukur kepada Allah. Nah pertanyaannya, kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang Dan itu, apa yang dimaksud dengan Ibu-ibu, pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada, ada dua istilah yang kadang-kadang kita susah bedakan. Yang pertama ada namanya manfaat. Yang kedua ada namanya Selalu kita setiap kali berdoa kita mengatakan mudah-mudahan anak saya memiliki ilmu yang manfaat dan berkah. Ada istilah berkah. Dengan berkah. Manfaat itu adalah ilmu atau sesuatu itu berfungsi sesuai dengan fungsinya. Atau misalnya ibu-ibu BKM Kota Kendari khususnya di Puatu dan Kendari Barat ini 10.000 lalu kita bisa manfaatkan untuk membeli sesuatu 10.000, maka itu namanya uang manfaat yang bermanfaat. Tapi kalau itu lebih dari manfaatnya, ibu punya uang 10.000 tapi bisa dimanfaatkan lebih dari 10.000, maka itulah bahasa Oleh karena itu dalam bulan suci Ramadan ini kita mesti sahur. Ada hadis Rasulullah mengatakan tasahhar fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah meskipun cuma sedikit, mungkin hanya air putih, mungkin hanya kurma 1 biji 3 biji, mungkin hanya sesuap nasi, tapi makan sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkah. Coba cek. Kenapa sahur disebut berkah? Karena tidak satupun di antara kita kalau makan sahur itu 2 piring. Paling banyak 1 piring. Ya, 1/2 piring. Sahur itu betul-betul dimanfaatkan sahur sampai terbit matahari, maka dia makan 2 piring. Tidak mungkin. Ya, pasti sedikit. Tetapi kenapa itu mampu mulai dari terbit sampai terbenam matahari? Karena di situ ada keberkahan. Sedikit tapi mampu bertahan sampai buka puasa. Tapi coba ibu-ibu sekarang, pemirsa di manapun Anda berada, TV Sultra, coba cek, Anda sarapan pagi 1 piring, pasti siang hari sudah cari makan lagi. Lapar Pak. Iya. Pertanyaannya, bisa bertahan sampai siang? Kenapa tidak sampai dibuka puasa? Itulah belum tentu dalam sarapan pagi kita itu ada keberkahan sama dengan keberkahannya bulan suci. Itulah oleh karena itu selalu kita berdoa. Coba kita tengok-tengoklah doa makan kita apa yang kita minta. Yang kita minta dalam doa makan kita adalah berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berikan kami keberkahan pada rezeki yang Kau berikan kepada kami. Yang kita minta bukan minta kenyang, bukan minta yang enak-enak, tapi minta keberkahan. Karena bisa jadi di balik keberkahan itulah yang membuat dan mendorong kita untuk mampu beramal dengan maksimal. Itu. Ada orang nikah, apa doanya? Berkah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a. Adalah keberkahan. Bisa jadi awalnya nikah pasti cuma 2 orang, suami istri, tapi karena kita doakan ya Allah berikan keberkahan, akhirnya setelah menikah bertambah menjadi 3, bertambah menjadi 4, bertambah menjadi 5 karena ada anaknya. Anak itulah disebut dengan bulan suci Ramadan itu disebut keberkahan karena ada yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Pemirsa TV Sultra yang insya Allah dirahmati Allah SWT, ibu-ibu BKMT Kota Kendari Barat dan Puatu, dari sini kita paham bahwa sesungguhnya Ramadan itu diberikan oleh Allah karena ada keberkahan. 1 bulan tapi kita ingin manfaatnya kita rasakan selama 12 bulan. Oleh karena itu seringkali kita ditanya,
Kenapa kemudian orang berpuasa 30 hari, lalu dilanjutkan misalnya puasa sunnah Syawal 6 hari, maka sama dengan 1 tahun, karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10. Kebayang ibu-ibu semua, kalau puasa 30 hari Ramadan, kali 10 berarti sama dengan 300. Kalau 6 hari bulan Syawal dikali 10, sama dengan 60. 360 sama dengan 1 tahun. Coba. Kadang-kadang orang tidak paham kenapa kok cuman puasa 1 bulan tambah 6 hari kok puasa 1 tahun. Karena pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Karena keberkahan dari bulan suci Ramadan. Nah, apa yang mesti kita lakukan dalam keberkahan itu? Kan tadi presenter kita menanyakan, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama kita lakukan tentu kita ingin membaca sesuatu yang berkah. Apa itu yang berkah? Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, itu adalah sebuah keberkahan. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran itu keberkahan. Makanya dulu ibu-ibu ada namanya tadarrus. Sesudah sholat isya, tarawih, tidak langsung tidur. Ada tadarrus 1 juz setiap malam. 30 hari hatam Al-Quran. Sekarang mulai hilang. Sudah jarang ada tadarrusan. Iya kan? Padahal di situlah sesungguhnya keberkahan. Makanya banyak ibu-ibu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak bisa. Coba tengok-tengok. Ada ibu-ibu mampu kalau Ramadan, padahal Ramadan cuma 1 bulan loh. Tapi Al-Quran. Tersisa 11 bulan di luar Ramadan, tidak bisa hatam Al-Quran. Kenapa? Lagi-lagi bicara tentang keberkahan. Ada motivasi tersendiri ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Karena apa yang kita kejar? Berkah. Oleh karena itu, pertama yang mesti kita isi adalah isilah dengan banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Inna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Malam setelah Lailatul Qadar itu yang ada di bulan Ramadan tidak ada. Jadi jangan ibu-ibu cari di bulan Syawal. Enggak ada. Jangan ibu cari di bulan Zulhijjah. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan, ada bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri itu 1000 bulan. Kenapa? Karena berkahnya Ramadan, Allah letakkan Lailatul Qadar di situ. Nah ini, karena itulah pemirsa TV Sulotra, ibu-ibu Majelis Taklim Kendari Barat dan Watu, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca ayat suci. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan adalah bersedekah. Isilah bulan suci Ramadan yang berkah ini dengan sedekah. Makanya ketika Rasulullah ditanya, sedekah yang terbaik itu yang mana? Kapan? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa sedekah terbaik itu adalah as-sadaqatu fi Ramadan, yaitu sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Makanya ibu-ibu berlomba-lomba kasih takjil, makan sahur orang. Kan kebayang kita ini kan terbatas ibu-ibu ya. Kalau mau puasa 1 tahun penuh kan susah. Mesti kita tidak bisa. Tapi apakah saya bisa dapatkan pahala 1 tahun? Bisa. Ibu 1 Ramadan kasih makan orang 12 saja Bu. 12 orang 1 malam, 1 hari. 12 orang kita kasih makan sahur atau kasih makan buka puasa. Kebayang kalau selama Ramadan kita kali 30 kali 12. Kalau 30 kali 12 berapa banyak? 30 saja kali 100 kali 1 bulan 10 sudah 300. Apalagi. Jadi ibu-ibu mari kita manfaatkan berkah itu dengan banyak bersedekah. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena Rasulullah ajwadan nas.
Rasulullah itu manusia paling dermawan. Tidak ada di antara kita yang mampu melebihi kedermawanan Nabi. Apa buktinya Nabi dermawan? Ibu-ibu, kalau ada orang datang minta sesuatu ke Nabi, Nabi tidak punya, itu suruh sebentar ya, dia ambil pinjam sesuatu baru diberikan ke orang itu. Kalau kita kadang-kadang ada yang minta, ada di dompet kita uang, ada yang minta, tidak ada. Tidak ada. Lebih cepat enggak adanya daripada selesai bicaranya orang. Coba, kalau Nabi kadang-kadang pergi minjam hanya untuk memberi. Kenapa? Nabi tidak ingin sekali ada orang yang susah. Tapi jangan juga ini diamalkan 100%, lalu ibu pinjam kiri kanan. Nanti dikejar-kejar, nanti dicari-cari untuk bayar hutang. Tidak. Maksudnya itu betapa Nabi itu luar biasa kedermawanan. Dan kedermawanan Nabi paling tinggi itu pada saat bulan suci Ramadan. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja maksimal di dalam bersedekah di bulan Ramadan, masuk kita umatnya tidak. Masa kita ini yang mengaku umat Rasulullah tidak mau maksimal di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini. Jadi yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, apa lagi yang mesti kita lakukan? Kalau amalan-amalan itu sudah banyak. Ibu bisa macam-macam lah. Ini. Tapi ada yang saya ingin sampaikan. Apa itu? Jaga lisan dan tangan. Karena biar ibu-ibu banyak bersedekah, pemirsa TV Sultra banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, tapi jari jemarinya lancar pasang status, yang menggosip orang, yang menyindir tetangga, menyindir buka puasanya orang. Kadang-kadang kita ini sudah diundang buka puasa, tapi pasangkan status orang yang buat buka puasa. Tidak enaknya buka puasanya. Kita ini mau dikasih makan, tapi tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Oleh karena itu, ini ingat ini. Jangan sampai kita sudah banyak melakukan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita sudah banyak bersedekah, tapi jari jemari kita tidak mampu tahan. Kenapa saya dahulukan jari jemari? Karena ini yang sekarang agak kencang, biar juga ibu-ibu. Ada juga ibu-ibu yang banyak TikTokan. Kala-kala anak muda. Nah, sudah banyak nih model-modelnya ibu-ibu sekarang. TikTok. Facebook jangan tanya. Iya. Facebook hampir semua ibu-ibu punya. Tapi kebayang Bu, kalau ini Facebook kita, TikTok kita, kemudian IG kita pakai untuk beribadah bisa. Bagaimana caranya? Ibu kalau masak, pasangkan di situ, ini rempah-rempahnya, ini bahan-bahannya. Silahkan yang mau tiru, silahkan yang mau buat, ini caranya. Oh, itu hebat itu. Itu berpahala. Kebayang kalau ada orang tidak tahu memasak, tapi karena ibu pasangkan begitu, bahannya sekian, tata caranya begini, baru ditiru, bisa kasih makan orang puasa. Betapa banyak pahalanya ibu. Jadi tidak selamanya negatif itu media sosial. Kita bisa manfaatkan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana menjadi amal jariah juga buat kita. Menjadi alat untuk berpahala. Asalkan jangan dipakai ke negatif. Nah, di samping jari jemari adalah mulut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, pertanyaannya, siapakah Muslim yang sejati itu? Siapa Muslim yang sebenarnya? Di kepala kita, Muslim yang sebenarnya itu yang paling banyak di masjid. Muslim yang sebenarnya itu yang paling banyak bersedekah. Oh tidak. Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang hakiki adalah muslim yang mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga tangannya atau jari jemarinya untuk menyakiti orang lain. Kalau sudah tidak menyakiti orang lain melalui mulutnya, lidahnya, melalui tangannya, jari jemarinya, maka itulah muslim yang hakiki. Meskipun kadang-kadang cuma salat wajib, tapi tidak pernah nyakiti orang. Ada orang kuat sekali ibadahnya, tapi kencang juga mulutnya. Mohon maaf, julidnya minta ampun. Semua orang mau dikomentari. Pasang statusnya orang semua mau
komentari. Naudzubillah, jangan ya. Oleh karena itu ini penting buat kita semua supaya kita betul-betul mendapatkan bulan puasa ini, betul-betul kita dapatkan keberkahannya. Jangan sampai bulan puasa berlalu, setiap tahun kita melaksanakan puasa tapi ternyata keberkahannya kita tidak dapat. Dan keberkahan itu bukan pada saat bulan Ramadan. Kita rasakan keberkahan itu setelah bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu pemirsa TV Sutra merasakan keberkahan bulan Ramadan itu hanya pada bulan Ramadan, berarti belum berkah, itu baru manfaat. Tetapi ketika keberkahan itu kita rasakan setelah bulan Ramadan, maka disitulah kita betul-betul mendapatkan keberkahan. Hanya sering saya sindir, kalau bulan Ramadan, semua masjid terasa sempit. Semua masjid terasa tidak luas, sempit. Kenapa? Luar biasa orang beribadah. Selesai Ramadan, kenapa masjid tambah luas dirasa? Kenapa masjid? Padahal masjidnya kecil. Padahal masjidnya kecil. Waktu Ramadan, ayo kita perbesar masjid ini. Menyumbang semua. Kenapa tidak muat jamaah? Setelah Ramadan, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang azan, itu yang qamat, itu yang imam, itu yang baca doa. Kalau karena itu mari ibu-ibu ya, jangan sampai pemirsa TV Sutra kita nanti kuatnya ibadah di bulan Ramadan, setelah ibadah kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, sering saya singgung ini. Kalau bulan Ramadan itu hampir panti asuhan itu kelebihan makanan sampai basi. Setiap malam kadang 5 orang datang, satu hari dapat 5 dos. Tidak mungkin itu anak yatim mau makan 5 dos, Bu. Mungkin. Bulan puasa. Tidak mungkin. Tapi kadang-kadang setelah bulan puasa setengah mati pengurusnya cari donatur. Kenapa? Karena donaturnya hanya ada pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan hilang donaturnya. Karena itu ini mohon maaf, ini kadang-kadang pemahaman yang tidak. Mestinya yang tepat itu adalah keberkahan itu kita rasakan setelah bulan suci Ramadan. Yang kita istilahkan terus menerus. Itulah hikmahnya kenapa Allah menguji kita dengan berpuasa selama 1 bulan penuh. Karena harapannya 1 bulan penuh ini akan berdampak positif pada 11 bulan setelahnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa mari kita manfaatkan betul bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan. Supaya kita betul-betul mendapatkan bulan suci Ramadan ini dan mengisinya dengan amalan-amalan yang maksimal yang pasti kita akan rasakan terus-menerus setelah bulan suci Ramadan. Pemirsa TV Sutra dan ibu-ibu majelis taklim Kendari Barat dan Poatu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik, bukan nasihat, tapi pemantik untuk kita betul-betul bisa memaksimalkan bulan ini yang kita betul-betul yakini sebagai bulan yang penuh keberkahan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada presenter kita untuk memandu kita. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Bahagia. Oke. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Bahagia. Oke. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Oke, baik, langsung saja mungkin Pak Ustadz izin ya, saya persilakan yang di sebelah sini dulu, boleh angkat tangannya. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau yang di sebelah sini, oke Ibu, di depan satu. Iya, di Kecamatan Kendari belum ada ya. Oke, kita ke Kecamatan Poatu dulu, boleh, silakan Ibu yang di depan. Nanti yang kedua, Ibu tadi. Ini dulu Ibu yang. Oke, nanti langsung saja mic-nya dioper. Ibu sebutkan mohon izin sebelumnya nama dan juga pertanyaannya. Mungkin singkat pada jelas saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Siti Asma dari DKMT Kecamatan Puatu. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana menyikapi polemik penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal yang kemungkinan berbeda? Terus yang kedua, berdosakah kami yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah terhadap penentuan 1 Syawal? Mengingat kami lebih meyakini ketetapan salah satu ormas di mana mayoritas negara muslimnya juga menetapkan 1 Syawalnya sama dengan ormas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurlia dari Majelis Taklim Jannatul Baqi Puatu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apa solusinya terkait kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan bagi mereka buruh kasar? Contohnya buruh panggul pelabuhan dan buruh bangunan yang sebagian soleh. Yang bagi mereka mengatakan bahwa walaupun puasa cuma 1 hari mereka akan pingsan. Nah, dan mereka juga tidak sanggup mengganti puasa di luar dari bulan Ramadan. Dan apabila dikatakan solusinya mencari pekerjaan lain, mereka juga sangat sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dijawab mungkin Pak Ustadz ya. Ya, ini luar biasa Ibu ini pertanyaannya. Saya catat di sini. Yang pertama dari Ibu Hajasma ya. Ini terkait dengan bagaimana sih ketentuan penetapan awal Ramadan atau awal Lebaran. Kan pasti 2 itu ya. Awal Ramadan dan awal Lebaran. Atau 1 Syawal dengan 1 Ramadan. Kita di Indonesia ini, di dalam penetapan itu begini dulu, saya ulang dulu. Dalam penetapan itu Bu ada 2 macam. Ada namanya al-hisab. Hisab itu berarti pakai ilmu falakiyah atau ilmu hitung-hitungan itu ya. Kalau sekarang mungkin lebih kepada astronomi itu ya. Itu namanya ilmu falak untuk menentukan di mana posisi bulan, berapa besarannya, berapa tingginya, berapa derajat dan seterusnya. Itu namanya ilmu hisab. Yang kedua namanya ilmu ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat dengan mata kepala. Itu namanya ru'yah. Makanya sering kita dengar istilah hisab ru'yah atau ru'yah ya, hisab ru'yah ya. Iya, Itu hisab ru'yah itu artinya 2 istilah yang berbeda. Hisab pakai matematika atau pakai hitung-hitungan, sementara ru'yat itu artinya pakai mata kepala. Meskipun mata kepala ini dibantu dengan alat teropong. Nah, ada di dunia di Indonesia ini ada 2 ormas yang berbeda penggunaan dalam penetapan awal Ramadan maupun awal Syawal. Saya sebutkan saja, 1 Muhammadiyah. Itu menggunakan ilmu hisab atau yang pakai hitung-hitungan. betul. Ya, yang kedua namanya Nahdlatul Ulama. Itu menggunakan ru'yah atau melihat dengan mata kepala. Nah, oleh karena itu pemerintah karena tidak boleh membiarkan masyarakat itu liar, maka harus ada namanya rapat penetapan awal Ramadan. Itulah yang sering kita tunggui. Apalagi kalau sudah dipotong ayamnya, baru belum ada ketetapan, pusing juga kita ini. Nah, pemerintah selalu menetapkan itu, ibu-ibu, pemirsa TV Sultra, itu berdasarkan waktu Indonesia Barat. Nah, kita yang waktu Indonesia Tengah itu dasarnya jam 8 baru bisa dengar. Lebih-lebih orang Papua, jam 9. Betul. Kasihan. Dan itu tidak bisa. Kenapa? Karena penetapan itu berlaku se-Indonesia. Sehingga itulah yang menyebabkan berbeda. Nah, apa perbedaannya? Muhammadiyah menetapkan namanya hisab hakiki atau namanya wujudul hilalil hakiki. Yang penting ada bulan menurut hitung-hitungan bulan ini di atas ufuk. Betul. Mau 0,1, mau 1 derajat, mau sekian derajat, yang penting sudah ada di atas ufuk, berarti bulan sudah ada. Maka ditetapkanlah 1 Ramadan. Nanti ini Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11. Nah, sekarang ini Muhammadiyah menetapkan tanggal 11 Maret. Sementara pemerintah itu nanti
akan menetapkan nanti itu di bulan menetapkan itu nanti berdasarkan keputusan rapat Bersama. yang disebut dengan ru'ya. Dan ru'ya itu ditetapkan dengan ada yang melihat bulan melalui teropong itu mulai dari ujung Indonesia sampai ke ujung di sana Aceh sampai ke Papua. Itu yang ditetapkan. Nah, kalau ada yang melihat, maka pemerintah akan menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal. Itu mekanismenya. Sehingga pasti Bapak Ibu, terutama ibu-ibu majelis taklim, pasti dalam penetapan Ramadan lebih dahulu Muhammadiyah daripada pemerintah. Biasanya bersamaan bahkan. Artinya lebih dahulu menetapkan. Iya. Kalau nanti ketetapan pemerintah kebetulan bersama dengan Muhammadiyah, Iya. berarti bersamaan. Tapi kalau tidak, maka itulah yang biasa terjadi. Nah, saya lanjut sekarang. Bagaimana hukumnya mengikuti orang yang tidak mengikuti keputusan pemerintah? Ibadah itu, Bu, berdasarkan keyakinan. Ibadah itu berdasarkan keyakinan. Contoh saya begini, Bu. Ibu-ibu ya. Saya sholat 4 rakaat. Saya naik rakaat kelima, tapi bagi saya yakin bahwa itu baru rakaat keempat. Tapi semua jamaah yang lain mengatakan, sudah kelima itu. Iya. Saya mengikuti yang lain, atau ikuti diri saya? Ikuti diri kita. Karena saya yakin masih 4. Maka saya naik, karena masih 3, berarti saya naik lagi 1 rakaat. Tapi bagi jamaah yang lain mengatakan, makanya itu pernah terjadi. Sholat, imamnya rakaat kelima, makmumnya tidak ada yang naik. Kenapa? Semua makmum yakin sudah 4 ini. Padahal ini sholat isya. Maka semua makmum tertahan di bawah tahiyat. Tidak boleh ikut. Karena kapan jamaah ikut ke imam naik ke rakaat kelima itu, batal sholatnya. Karena menambah rukun. Tapi bagi imam karena masih kurang, dia boleh naik. Makmum tidak boleh. Karena sudah yakin. Jangan bilang, saya ikut imam deh. Nanti lebih. Ya. Jadi makanya ibadah itu ketetapannya adalah keyakinan. Karena itulah kenapa pemerintah mengizinkan Muhammadiyah menetapkan, karena berdasarkan keyakinan dan keilmuan. Jadi bukan jangan hanya yakin, nanti tidak ada ilmunya, bahaya juga. Nanti seperti An-Nazir menetapkan bulan berdasarkan naik pasangnya air laut, tidak boleh. Harus ada ilmunya dan disertai dengan keyakinan. Nah ini, oleh karena itu hanya kalau saya, ibu-ibu majelis taklim dan pemirsa TV Sultra, saya selalu mengikuti pemerintah. Kenapa saya mengikuti pemerintah? Saya punya kaidah fikih, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Karena coba bayangkan ibu-ibu, kalau lampu merah, satu yang bilang jalan, masyarakat satunya bilang berhenti, masyarakatnya bilang waspada. Itu kalau tidak ada ketetapan, itu bahaya itu. Akhirnya yang satunya bilang jalan, satunya bilang berhenti, tabrakan. Ini harus ada ketetapan. Tapi lagi-lagi kembali lagi, kalau itu meyakini silahkan. Tapi yakini dengan ilmu. Jangan sekedar yakin saja. Yakini disertai dengan ilmu. Nah, saya meyakini disertai dengan ilmu, tapi pakainya keputusan pemerintah. Muhammadiyah yakin dengan ilmu berdasarkan hisab ru'ya yang dilakukan oleh ahli-ahli orang Muhammadiyah. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi santai saja. Jangan sampai bertengkar gara-gara itu. Perbedaan ya. Jangan sampai perbedaan membuat kita tengkar ya. Betul. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua tadi. Ini tambah berat ini yang kedua pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang kerja? Kalau dia puasa tidak bisa kerja. Kalau dia kerja tidak bisa puasa. Jadi kalau puasa tidak bisa kerja, kalau kerja tidak bisa puasa. Kenapa? Pekerjaannya membutuhkan tenaga yang ekstra. Contoh kuli bangunan. Ya. Buruh pikul di pelabuhan. Ya, itu kalau kerja pasti tidak sanggup. Tapi kalau tidak kerja, terus gimana cara nafkahi istri, anak? Ini kan simalakama namanya ya. Maka kita selalu kembali ke kaidah. Apa kaidahnya? Idza ta'aradatil mafsadatani ru'ya a'damuhuma birtikabi akhaffihima darara. Kalau ada 2 mafsadah bertabrakan, kerja tidak puasa, puasa tidak kerja,
mafsadanya tidak makan keluarga. Kan dua mafsada ya, sama-sama. Kalau kerja tidak puasa kan mafsada namanya. Karena tidak puasa, dosa. Tapi kapan dia kerja, kapan dia puasa, tidak bisa menafkahi istri dan anak. Padahal itu juga kewajiban. Nah, sekarang ada dua kewajiban bertabrakan. Dua mafsada, kerusakan bertabrakan. Maka mana yang kita jaga? Jaga yang lebih besar mudaratnya. Kira-kira mudaratnya, tidak puasa dengan mudaratnya, tidak memberi makan anak istri, mana yang lebih besar mudaratnya? Kalau lebih besar mudaratnya tidak memberi makan anak istri, maka tidak perlu puasa. Maka bukan tidak perlu, boleh tidak puasa dengan alasan itu. Itu hukum begitu. Tapi juga wajib mengganti. Jangan enak-enak. Kalau begitu enak tidak puasa. Mulai ganti. Karena tidak mungkin puasa, tidak mungkin kerjanya 365 hari. Pasti ada hari-hari tertentu dia boleh cuti. Saat cuti itulah puasa. Gitu caranya. Jadi jangan. Ini kebetulan saya Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi saya harus sampaikan juga. Ya, bahwa boleh yang kerja silahkan, karena kebetulan di situlah paling banyak misalnya penumpang, banyak penghasilan, karena banyak penumpang bolak-balik, tetapi wajib tetap mengganti. Ya, tidak boleh tidak diganti. Karena itu kewajiban. Nah, ini yang perlu selalu ditekankan. Jangan alasannya nggak bisa diganti juga karena kerja terus-menerus. Mana ada orang kerja terus-menerus. Pasti ada waktunya untuk istirahat. Nah, ini kan juga jangan juga murni masuk gajinya 1 bulan itu habis. Ya tabung-tabung lah. Supaya nanti ada waktunya untuk berhenti kerja. Di saat itulah mengganti kewajiban puasa itu. Nah, itu kira-kira solusinya. Jadi jangan bilang tidak ada solusinya. Itu niat tidak puasa memang kalau begitu. Memang tidak mau puasa ya. Memang tidak mau puasa. Kalau sudah alasannya sudah kerja terus itu sudah tidak alasannya juga. Kira-kira begitu Ibu ya. Oke. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Iya, jadi saya buka sesi kedua lagi. Mungkin saya minta dari Kendari Barat ada mungkin perwakilan. Oke, Ibu satu. Satunya lagi, boleh? Silakan. Oh, ujung. Oke. Jadi Ibu yang di depan dulu. Nanti di ujung sana mic-nya tolong dioper ya. Silakan Ibu sebutkan nama, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haja Siti Fatimah Umar Abdullah, utusan dari Kecamatan Kendari Barat. Oke. Pertanyaannya? Yang saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz, yang mana tadi saya dengar penjelasan dari Pak Ustadz itu adalah masuk keberkahan di dalam bulan puasa. Iya. Nah, di situ kan ada yang sudah mengadakan pahala-pahala yang lain, tapi ada ini sebagian teman-teman atau kita punya jamaah Majelis Taklim Nurul Falah, ada yang belum bisa mengaji, sedangkan mereka itu mau juga kasihan untuk mendapatkan pahala itu dalam itu mengaji. Bagaimana solusinya itu Pak Ustadz? Yang belum pintar mengaji sedangkan mereka mengharapkan itu, apakah kita bisa mengaji bareng atau bagaimana? Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dioper, mohon izin Ibu yang di belakang. Iya, silahkan langsung sebutkan nama dan juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asriani, saya dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Pertanyaan saya singkat Pak Ustadz. Ya. Saya mau tanya bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat. Jadi itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Mungkin izin Pak Ustadz langsung saja dijawab. Belum bisa ngaji, tapi ingin juga dapat kejar pahala di bulan Ramadan. Ini gimana? Silakan. Oke, ini pertanyaan Ibu Haja Siti Fatimah ya. Luar biasa.
Gimana orang semangatnya tinggi untuk ngaji, tapi tidak bisa ngaji. Masuk dipaksa ngaji. Maka ada banyak cara. Satu adalah ikut bareng sama orang yang mengaji tanpa mengaji. Cuma mendengar. Oh, mendengar dulu. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu ada ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Coba kalau ayat Al-Quran dibacakan kepadamu fastami'u, dengarkan. Wa ansitu, diam. Jangan menggosip. Sudah tidak tahu ngaji, banyak lagi ceritanya, banyak lagi gosipnya. Kita mendengar, maka pahala kita sama dengan yang ngaji. Karena kita ikut mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh yang ngaji. Jadi sebenarnya kita bisa mendengar dan ikut serta di dalamnya. Jadi ibu-ibu yang tidak tahu ngaji, ikut saja terus orang yang ngaji, dapat juga pahalanya. Ya. Itu hebatnya itu orang tidak bisa ngaji bisa dapat pahala dengan catatan seperti tadi. Yang kedua, bisa juga bulan suci Ramadan dimanfaatkan dengan belajar Iqra. Jangan malu-malu. Belajar Iqra. Saya dulu waktu di kuliah di Makassar itu, rata-rata yang saya ajar itu pensiunan. Ibu-ibu yang setengah mati kita ajar itu. Untuk huruf sa, huruf zalus setengah mati. Bengkok-bengkok bibirnya itu untuk baca tidak setengah mati. Tapi pelan-pelan kita ajar. Mungkin diajar a, i, u, ba. Sebutkan ikut. Ya, mungkin sya, shi, shu, bash. Itu awalnya setengah mati dia. Tapi lambat laun bisa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ikut belajar. Belajar Iqra, enggak usah malu-malu. Biar cucunya ngajar enggak apa-apa. Karena belajar itu tidak mengenal usia. Ini. Jadi yang ketiga, Bu, bisa dengan ketiga apa? Kita tidak tahu ngaji kan, tapi kita kan bisa berwakaf Al-Qur'an. Ibu-ibu wakaf Al-Qur'an. Ini Pak Ustaz, saya kasih ke pondok pesantren tahfidz supaya anak-anak di situ yang tidak Al-Qur'annya pakai ini supaya saya juga dapat pahala. Jadi ketika kita wakafkan Al-Quran dipakai di masjid, dipakai di pesantren, maka kita akan dapat pahalanya sebanyak orang yang membaca Al-Quran yang kita wakafkan itu. Coba, jadi banyak cara tuh, tidak satu. Bisa mendengar, bisa belajar, dan bisa berwakaf Al-Quran. Kalau Ustaz, kalau Al-Quran terlalu, bisakah yang lain? Bisa. Apa caranya? Biayai anak yang belajar Al-Quran. Kita menjadi orang tua asuh. Itu bisa. Ini anak-anak di pesantren yang hafal Al-Quran, yang orang tuanya miskin. Ustaz, ada tidak santrinya yang miskin? Ada. Yang orang tuanya yatim, anaknya yatim, orang tuanya sudah tidak ada. Ada. Itu nanti saya yang tanggung uang makannya, cateringnya, nanti saya yang tanggung. Ibu dapat pahala sepanjang anak itu belajar. Bahkan ketika anak itu menjadi penghafal Al-Quran, ibu dapat pahalanya terus. Itulah yang disebut dengan autara kawaladan solihan yad'ulahu, meninggalkan anak soleh meskipun bukan anak kandung tapi anak asuh, maka kita akan selalu doakan dan kita akan dapatkan pahalanya. Coba banyak kan? Bisa ya? Jadi jangan putus asa yang tidak bisa ngaji. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kira-kira itu ya. Oke, yang kedua, Ibu Asriani ya. Iya. Hukum puasa tapi tidak sholat. Nah ini yang paling penting ini. Gimana kalau sholat tidak malas, tapi kalau puasa rajin, tidak pernah, bahkan tidak pernah kodok, tidak pernah kalah. 1 bulan, 1 bulan itu dia puasa, tapi kalau sholatnya bolong-bolong, lebih banyak bolongnya daripada tidaknya. Gini. Ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita itu, Ibu, pemirsa TV Sultra, itu masing-masing pahalanya berdiri sendiri. Saya tanya, pahalanya berdiri sendiri? Salat lain sendiri pahalanya. Puasa lain sendiri pahalanya. Zakat lain sendiri pahalanya. Coba baca ayat Al-Quran, baca hadis. Apa pahalanya misalnya puasa? As-sawmu junnatun, as-sawmu li.
Wa ana ajzibi, puasa itu untuk saya kata Allah dan saya yang akan membalas. Yang lain juga. Kalau pahala puasanya itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi masing-masing ibadah itu punya pahala masing-masing. Sehingga kalau ada orang tidak sholat tapi puasa, tetap dapat pahala puasanya, tapi sholatnya berdosa karena tidak sholat. Tapi hati-hati, kalau sholat yang korban bahaya itu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholat. Fa in shaluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya beres, selesai, sesuai, maka seluruh amal yang lain dianggap beres. Berarti puasa ikut ke sholat. Itulah kenapa ibu tanya, bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sholat. Karena sholat jadi tolak ukur. Kalau puasanya, sholatnya beres, maka yang lain pasti beres. Karena itulah banyak yang bayar zakat tapi tidak puasa, tidak sholat. Banyak orang bisa puasa tapi tidak sholat. Karena agak ringan itu puasa, agak ringan itu zakat. Tapi sholat berat, karena dia rutinitas harian. Kalau puasa kan rutinitas tahunan. Ya. Zakat rutinitas tahunan. Haji rutinitas, bukan rutinitas, sekali seumur hidup. Itu yang pun yang mampu. Yang tidak mampu, ya cukup lah. Jadi tidak bayangkan itu. Tapi sholat, tidak ada istilah tidak mampu. Bahkan ketika ibu tidak mampu, disolati. Iya toh? Tidak ada. Berarti sudah tidak bergerak. Makanya betapa puasa sholat itu penting sampai-sampai satu-satunya amalan yang diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah hanya sholat, dari yang lain melalui Isra Mi'raj itu. Nah, sholat tidak mampu, puasa tidak bisa. Saya hanya mampu puasa setengah hari, Ustaz. Setengah hari saja ya. Oh itu anak kecil boleh, orang tua tidak bisa. Tapi sholat boleh, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring. Itu sholat. Sholat tidak bisa berwudu, tayamum. Jadi sakit tidak bolehnya ditinggalkan sampai banyak pilihan-pilihannya kalau bisa. Gitu. Puasa tidak bisa begitu. Saya tidak bisa puasa siang hari. Boleh saya tidak? Saya ganti Ramadan di malam hari saja saya puasa supaya saya tidur. Tidak bisa. Tetap tidak boleh. Ya. Memang tidak mampu sekali, ya diganti pada hari-hari yang lain. Nah, bulan-bulan yang lain. Kira-kira begitu. Presenter, terima kasih. Si Pak Ustadz luar biasa jawabannya. Jadi sebegitu sholat itu penting ya, kan tidak bisa untuk kita tinggalkan. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Insya Allah. Ibu di depan ya, tadi rupanya sudah acungkan tangan katanya ini. Jadi mungkin bisa mohon izin dibantu mic-nya. Nah, jadi Ibu nanti boleh berdiri dulu Ibu. Silakan berdiri. Sampaikan pertanyaan dan namanya ya. Boleh Ibu, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mardiana Tamulo dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Oke, silakan. Boleh bertanya dua, Bu? Oke, silakan. Singkat-singkat saja tapi Bu ya. Bu, pertanyaan satu di luar tema. Satu, apakah itu wajib perempuan atau laki-laki kalau masuk kamar mandi pakai tutup kepala? Bahkan dia siapkan topi di luar kamar mandi kalau masuk, dia pakai topi. Dan satu lagi pertanyaan saya, Pak. Apakah ziarah kubur itu, kalau kami kebiasaannya kita bersihkan cabut-cabut rumput, tapi sekarang lagi saya dengar tidak boleh mencabut rumput kecuali digunting-gunting di atas kuburan. Demikianlah pertanyaan Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin Pak Ustadz, ini nggak apa-apa ya keluar tema. Mungkin karena melihat Pak Ustadz ini enak ya menjawabnya, memberikan materi ya. Jadi rupanya ibu-ibu ada banyak pertanyaan mungkin yang akhirnya muncul Pak Ustadz. Jadi silakan langsung jawab. Mungkin pertanyaan pertama tadi, apakah wajib ya bagi laki-laki ataupun perempuan? Mungkin ini ketika mau masuk toilet gitu ya, posisinya itu menggunakan tutup kepala. Ini gimana sih sebenarnya Pak Ustadz? Oke, jadi ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan begitu itu biasanya masuk dalam apa istilahnya ya, ajaran di tarekat ya, atau orang yang belajar ilmu hakikat itu. Karena malu kepada Allah, maka dia tutup kepalanya supaya tidak kelihatan. Jadi itu sebenarnya ilmu-ilmu tarekat itu. Tapi secara syariat, karena saya menyampaikan ini syariat ya, saya tidak mau menyampaikan yang tarekat karena nanti banyak yang salah paham. Betul. Ya itu tidak boleh sembarang kita sampaikan karena bahasanya Abu Hurairah itu beliau pernah menyampaikan, Anda semua ilmu yang bisa apa yang saya dengar dari Rasulullah saya sampaikan, niscaya Sayyidina Umar telah memenggal leher saya karena ada banyak ilmu kalau disampaikan orang bisa salah paham. Betul. Sama Ibu, orang bisa semua naik motor bisa, tapi apakah semua diizinkan naik motor hanya gara-gara tahu bahwa digas masukkan? Oh jangan, yang sampai digas tabrak orang, pagarnya orang dan lain-lain. Ada sama itu. Oleh karena itu tutup kepala itu di dalam ilmu syariat tidak wajib. Ya, yang wajib itu adalah menutup aurat. Aurat kita ini kan bertingkat-tingkat Bu ya. Dan ini perlu saya jelaskan. Aurat kita bersama, kalau sendiri itu tidak ada aurat. Ya, makanya ibu-ibu dalam kamar mandi boleh, mohon maaf, tanpa sehelai benang pun. Jangan sampai ada yang pakai jilbab mandi. Padahal di kamar mandinya sendiri. Ya, kalau sendiri auratnya nggak ada. Ya, ada kita tetap diajarkan untuk tetap menutup. Kenapa? Jangan sampai kita malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh malaikat. Jadi, meskipun manusia tidak melihat dan tidak ada dosa, tapi kan ada makhluk lain yang disebut dengan malaikat, bahkan sang pencipta kita juga melihat kita. Sehingga itu tetap, meskipun sendiri, tetap sebisa mungkin menutup. Kecuali ketika mandi. Karena nanti susah kalau mandi. Nggak bersih lagi dong. Nanti kalau mandi tutup aurat itu repot itu. Pakai sabun bagaimana? Ya, sampunya gimana dan lain-lain. Ya, itu. Yang kedua, kalau sama keluarga, sama bapak, sama ibu, sama anak dan seterusnya, maka auratnya itu berbeda Bu. Itu sudah, kalau dulu itu antara pusar dan lutut, tapi kalau sekarang ya jangan juga lah, tutupi juga dadanya. Ya, dada sampai lutut. Itu kalau sama keluarga betul-betul mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Nah itu. Nah kalau sama orang lain, itu wajib ditutup semua kecuali muka dan sampai pergelangan tangan. Ya, kecuali muka dan sampai pergelangan tangan. Itu yang boleh kelihatan. Jadi aurat itu juga bertingkat-tingkat. Nah sekarang masuk kamar mandi bagaimana? Sebisa mungkin karena kita dalam rumah, maka itu tadi minimal sampai dada sampai lutut itu yang tertutup. Kalau di dalam kamar mandi terserah ibu. Iya. Yang penting jangan jungkir balik. Ya, terserah ibu. Kalau di dalam kamar mandi. Itu ya. Iya. Itu. Ini syariat ya. Saya menyampaikan syariatnya. Ya, oke. Nah, ini yang kedua ini. Luar biasa pertanyaannya. Ziarah kubur. Nah, begini Bu. Ziarah kubur, saya bicara dulu ziarah kubur dua versi. Ziarah kubur di awal Islam itu Bu dilarang. Nabi menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa awal-awal Islam dilarang ziarah kubur? Karena khawatir sesembahan yang berupa patung itu sudah dihancurkan, pindah ke kuburan. Akhirnya nanti menyembah kuburan. Makanya Nabi, ini umat Islam sekarang masih belum kuat akidahnya, maka dilarang dulu. Nah, setelah pindah ke Madinah, setelah melihat orang Islam itu sudah semakin kuat akidahnya, maka Nabi mengatakan, zuru ziarah kubur latihan. Fa innaha tazkiratul lil mauti, karena itu mengingatkan kematian. Nah, supaya jangan selalu merasa hidup terus.
Aduh, mau mati Ya, kayak kita. lihat-lihat juga di situ. Oh, ternyata tidak bawa Avanza ji orang. Tidak bawa mobil ji orang, tidak bawa rumah ji orang ke kuburan. Kuburannya cuma 1x2. Sempit. Sempit sekali. Tidak bawa anting-anting ta, tidak bawa gelang ta. Dilepas semua. Kain yang selama ini mahal-mahal tidak, ternyata cuma kain kafan. 5 lapis. Itu saja, tidak ada yang lain. Karena itu kita selalu sadar, oh pada akhirnya saya akan kembali ke sini. Akan disuruh ziarah kubur. Nah pertanyaannya, dalam ziarah kubur itu Ustaz, apa yang mesti saya lakukan? 1, masuk kuburan itu salam. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum keselamatan kalian di kuburan. Tapi jangan kita tunggu jawabannya. Tidak bisa. Ya, jangan tidak dijawab ya. Nah, itu tidak boleh. Mereka jawab karena mereka itu disebut di alam barzakh. Yang barzakh itu alam antara akhirat dengan dunia. Jadi mereka bisa dengar orang di dunia dan mereka bisa dengar orang di akhirat. Itu namanya alam barzakh, karena alam tengah-tengah. Jadi dia mendengar kita, tapi kita tidak bisa dengar dia karena beda alam. Tapi dia di tengah-tengah bisa dengar kita. Makanya orang yang datang kedengaran itu langkah kakinya, bacaannya dan lain-lainnya itu kedengaran oleh penghuni kuburan. Makanya kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Setelah itu masuk, silahkan mau doakan boleh. Nah sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan, bagaimana dengan mencabut rumput? Silahkan dicabut, tapi ganti tanaman satu yang bisa tumbuh di situ. Kenapa? Rasulullah SAW itu silahkan dicek di Sahih Muslim. Kebetulan saya ini dosen hadis, ya, dosen tafsir hadis. Di Sahih Muslim itu ada hadis begini. Ketika Rasulullah SAW lewat di kuburan, Nabi itu kelebihannya bisa mendengarkan siksaan dalam kuburan. Ya, tiba-tiba Nabi berhenti di 2 kubur karena mendengarkan penduduknya itu atau penghuninya itu disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Mereka disiksa 1 karena tukang adu domba, tukang gosip. Nah itu, ya, yang suka pasang status itu, Yang itu, nah, itu yang disiksa itu. Yang kedua disiksa karena tidak bersih dalam bersuci. Ketika mohon maaf sudah buang air kecil, tidak bersih caranya membersihkan. Atau buang air besar, tidak bersih caranya. Nah, itu yang disiksa karena itu. Lalu Nabi mengambil pelapa kurma, dibelah pelapa kurma itu, lalu Nabi tancapkan. Lalu Nabi bersabda, mudah-mudahan penghuni kuburan ini diringankan siksaannya sepanjang pelapa kurma ini tidak kering. Artinya masih basah, berarti masih hidup. Kenapa? Semua makhluk hidup di muka bumi ini membaca tasbih. Baca tasbih. Jadi tasbih yang dibaca dirasakan manfaatnya oleh orang yang ada dalam kuburan. Sehingga banyak ulama melarang mencabuti apa yang tumbuh di atas kuburan. Tapi kalau kita di Indonesia kalau tidak cabut rumputnya, tidak kelihatan di kuburnya. Nah, bila keluarganya siapa ini tidak bisa membersihkan, dia lupa keluarganya. Dari disangka begitu, maka boleh dibersihkan, dicabuti boleh, tapi tanam sesuatu yang mengganti di situ. Ada namanya bunga kuburan itu, bunga Kamboja. Apalagi asal jangan pohon durian kita tanam. Ya, yang kecil-kecil. Ya. Indah. Kalau bunga-bunga yang kita taburi, Bu, terlalu cepat kering. Paling 1 minggu sudah kering. Makanya tidak salah itu yang bawa bunga-bunga kuburan itu di atas kuburan itu boleh. Tapi kan tidak lama bertahan karena paling kering 1 minggu sudah kering. Artinya kalau kering berarti kan mati nih. Kalau mati berarti sudah tidak bisa baca tasbih. Kira-kira begitu, Bu. Ya? Seperti itu, Ibu ya. Oke. Itu bisa menjawab pertanyaan. Karena kita tidak sudah di buku acara dan juga ibu-ibu bisa di rumah yang tadi sudah mendengarkan banyak pertanyaan serta jawaban-jawaban dari Pak Ustadz. Nah, mungkin untuk di sesi terakhir ini saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ibu-ibu Majelis Taklim Kendari Barat dan Puatu serta pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada.
bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa bulan berkah sebagaimana yang telah kita sampaikan, tetapi tidak ada artinya keberkahan itu kalau kita tidak manfaatkan secara maksimal. Karena itu gunakanlah bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin dalam mengisinya dengan ibadah-ibadah terbaik kita, baik itu ibadah mahdoh, ibadah-ibadah vertikal kita dengan Allah, sholat, zikir, dan lain-lain, maupun ibadah sosial atau yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh, ibadah kita kepada sesama seperti bersedekah, memberi buka puasa, memberi makan sahur, dan seterusnya. Itu perlu kita lakukan supaya hubungan kita kepada Allah baik dan hubungan kita kepada sesama juga baik. Selalu kita paham bahwa hablum minallah penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga adalah hablum minannas. Sehingga ketika hablum minallah, hablum minannas kita lakukan, maka insya Allah bulan suci Ramadan ini kita dapatkan keberkahannya, dan keberkahan itu insya Allah akan terus bertahan pasca bulan suci Ramadan. Dan itulah yang kita harapkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan pada akhirnya saya kembalikan ke presenter kita. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya. Ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kendari Barat dan juga Puatu, terima kasih juga sudah tadi memberikan pertanyaan, menyimak ya secara jelas. Terima kasih juga perhatian Anda semua, dan tentu pemirsa juga Sultra TV yang menyaksikan program kami ucapkan terima kasih. Mohon apapun yang disimak tadi ini bisa diambil manfaatnya. Dan tentu terima kasih kepada Ustadz kita hari ini, Bapak Abdul Ghafar, yang sudah menyampaikan tema yang luar biasa, dan semoga ini juga menjadi suatu amalan yang baik kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Saksikan program Syiar selanjutnya. Terima kasih Pak. Boleh Pak Ustadz kita sholawat saja bersama. Ya. Barangkali supaya hikmat kita tutup dengan sholawat tibil qulub ya, sama-sama ibu-ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa